Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciko Okta Muslim dengan NPM 2111060015. Di sini saya akan menjelaskan tentang NAT, Network Address Translation. NAT adalah teknologi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengubah alamat IP pada paket data yang sedang dikirimkan atau diterima. NAT memungkinkan beberapa perangkat di dalam jaringan lokal seperti rumah atau kantor untuk berbagi satu alamat IP publik saat mengakses internet. Ini bermanfaat karena satu, menghemat alamat IP. NAT memungkinkan banyak perangkat di dalam jaringan lokal untuk menggunakan satu alamat IP publik. Dua, keamanan. NAT membantu menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan eksternal, menambah lapisan keamanan. Tiga, mengelola alokasi alamat IP. NAT mempermudah manajemen alamat IP dalam jaringan lokal. Pandika Haidar Ramadan dengan NPM 211060019 akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Di sini kita menggunakan satu server, ada 3 switch, 2 router dan juga 4 PC. Di bagian kiri ini local network yang static dan di sebelah kanan local network yang dynamic. Di sini web server dengan IP 202.111 dan mengarah ke router 2 ini dengan IP yang tertera di sini. Untuk IP lokalnya kita menggunakan yang di static 192.168.1.1 dan untuk PC bisa dilihat yang tertera di sini dan juga yang di dynamic 202.113 dengan IP lokalnya 172.10.11, 172.10.14, 172.10.13. Di sini kita akan coba mengirim data dari PC 0 ke server. Bisa dilihat berhasil. Kita juga bisa menggunakan cara berhasil. Kita juga bisa dengan cara mengeping. Ping 202 1 berhasil. Atau juga dengan web server dengan menggunakan browser PC 202.1.1.1 berhasil. PC 3 ping 202.1.1.1 berhasil mengirim data. Atau juga bisa menggunakan web browser. Berhasil. Dan selanjutnya di dynamic kita coba kirim data dari PC 2 langsung ke server. Coba lagi. Successful. Atau juga bisa dengan mengeping. Ini 02.1 berhasil. Dan bisa dengan lewat web browser. hasil
juga. Dan selanjutnya kita ke PC 3. Kita coba pin. Hasil. Browser. Begitu cara kerja Network Addresses Translation dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan satu kelompok saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anadi Saputra dengan NPM 21110600021. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat dari NAT. Fungsi NAT yang pertama, pemisahan jaringan internal dan eksternal. NAT membantu memisahkan jaringan internal dari jaringan eksternal dengan menerjemahkan alamat IP internal menjadi alamat IP publik. Ini mengurangi kemungkinan serangan langsung ke perangkat di jaringan internal karena alamat IP internal tidak terlihat secara langsung dari luar. Yang kedua, penyembunyian alamat IP. NAT menyembunyikan alamat IP internal dari luar jaringan dengan mengganti alamat IP internal dengan alamat IP publik saat paket meninggalkan jaringan. Ini membuat sulit bagi pihak eksternal untuk mengetahui struktur jaringan internal sehingga mengurangi risiko serangan. Fungsi yang ketiga, mengontrol akses. NAT dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol akses ke jaringan internal. Dengan menggunakan konfigurasi NAT yang tepat, administrator jaringan dapat memilih untuk mengizinkan atau memblokir akses ke sumber daya internal berdasarkan alamat IP atau port sumber. Contohnya, dalam konfigurasi NAT statis, hanya sumber daya tertentu yang diizinkan untuk diakses dari luar jaringan. Fungsi yang keempat, pencegahan serangan. NAT juga dapat membantu dalam pencegahan serangan, seperti serangan denial of service dan serangan port scanning. Alamat IP internal yang disembunyikan dapat membuat lebih sulit bagi penyerang untuk menentukan topologi jaringan dan menargetkan perangkat secara langsung. Fungsi yang kelima, penyaringan paket. Beberapa implementasi NAT dilengkapi dengan kemampuan penyaringan paket yang memungkinkan administrator untuk menetapkan aturan yang lebih terperinci terkait dengan pengalihan alamat IP dan port. Hal ini dapat meningkatkan keamanan dengan jenis dan arah lalu lintas yang diperbolehkan. Fungsi yang keenam, mengurangi perluasan serangan. Dengan NAT, serangan yang dimulai dari luar jaringan ke alamat IP internal tidak akan langsung mencapai perangkat di jaringan tersebut. Ini dapat memperlambat atau mengurangi efektivitas serangan karena perluasan secara terhadap perangkat internal harus melewati router NAT terlebih dahulu. Dengan semua ini, NAT tidak tersendiri sebagai keamanan yang lengkap, tetapi merupakan bagian penting dari strategi keamanan yang logistik kombinasi dengan firewall, IDS, dan praktik keamanan dengan jaringan lainnya diperlukan untuk menciptakan lingkungan jaringan yang aman. Menjelaskan manfaat dari NAT. Yang pertama, akses terkontrol. NAT statik memungkinkan pengaturan translasi alamat IP yang konsisten dan tetap, yang memungkinkan administrator jaringan untuk dengan mudah mengendalikan akses dari luar ke sumber daya di dalam jaringan. Yang kedua, pemetaan satu ke satu. Setiap alamat IP akan ditranslasikan ke alamat IP publik yang unik. Hal ini memungkinkan server atau layanan di dalam jaringan lokal diakses secara langsung dari internet melalui alamat IP publik yang tetap. Manfaat yang ketiga, memudahkan konfigurasi. Konfigurasi NAT statik relatif mudah dan sederhana karena setiap aturan translasi harus ditentukan secara manual. Yang keempat, keamanan.
NAT statik membantu menyembunyikan alamat IP asli host di dalam jaringan lokal dari dunia luar, sehingga memberikan lapisan tambahan keamanan pada jaringan. Sekian penjelasan fungsi dan manfaat dari NAT. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.